Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nah, ibu harap anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu mengenai bentuk aljabar. Nah, sebelum anak-anak ibu mempelajari hal ini, tentunya anak-anak ibu harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu bentuk aljabar. Nah, untuk mengetahuinya, silakan anak-anak ibu simak video ini sampai akhir ya. Jangan ada sampai yang terlewatkan. Nah, di awal pembelajaran ini, ibu mempunyai sebuah percakapan nih. Silakan anak-anak ibu percakapan berikut ini. Perhatikan percakapan yang ada berikut ini. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP dan dia sedang belajar matematika. Nah, maksudnya seperti apa ya? Yuk kita pahami bersama-sama. Kita lihat dari percakapan tadi, diketahui bahwa Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Nah, di mana kardus ini juga berisi buku ya. Dan juga Pak Erik membeli 5 buku. Nah, apabila hal ini kita nyatakan dalam bentuk aljabar, maka yang dibeli Pak Thohir akan kita nyatakan dalam bentuk 2x ditambah 3. Sedangkan yang dibeli Pak Erik dalam bentuk 5. Mengapa demikian? Dikarenakan X di dalam 2X ditambah 3 ini, simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Karena kita tidak mengetahui berapa sih jumlah buku yang ada di dalam kardus ini. Nah, oleh karena itu, kita simbolkan dengan huruf X. Kita perhatikan bentuk aljabar tadi, yaitu 2X ditambah 3. Simbol X ini menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Nah, apabila kita misalkan X itu adalah 10 atau kita misalkan banyak buku dalam satu kardus itu adalah 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. Maka akan sama dengan 20 ditambah 3. Sama dengan 23. Nah, apabila hal ini kita ilustrasikan, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah satu kardus, di mana satu kardus ini tadi kita misalkan berisi 10 buku. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, tadi kita ingat Pak Thohir membelinya ada berapa kardus? Ada 2 kardus, ini baru 1 kardus, maka kita tambah 1 kardus lagi. Ini jumlah buku dalam kardus ini adalah 10 tadi, ya tambah 1 kardus lagi. Di mana 1 kardus ini jumlah bukunya juga sama, yaitu 10. Nih, jumlah bukunya 10, maka 2 kardus ini berarti 10 ditambah 10. Maka jumlah buku dalam 2 kardus ini adalah 20. Kemudian tadi kita ingat Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Berarti kita tambah 3 buku. Nah, maka menjadi 10 ditambah 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 23 buku. Arti simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan. Nah, X tersebut kita misalkan dengan 14. Atau banyaknya buku dalam satu kardus tersebut kita misalkan dengan 14. Maka 2X ditambah 3 akan sama dengan 2 dikali 14 ditambah 3. Sama dengan 28 ditambah 3. Ini kita misalkan satu kardus tadi. Nah, satu kardus ini tadi terdiri dari 14 buku. Kita misalkan tadi ya di sini, jika X sama dengan 14 atau dalam satu kardus ini ada 14 buku, maka 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, ini ada 14 buku. Ini baru satu kardus, tadi ada 2 kardus. Maka kita tambah satu kardus lagi, yang jumlah bukunya dalam satu kardus itu juga 14. Maka kalau 2 kardus ini menjadi 14 ditambah 14, yaitu 28. Itu baru 2 kardus. Pak Thohir juga membeli 3 buku tadi. Maka kita tambahkan 3 buku. Berarti kita tambah 3, berarti menjadi 14 ditambah 14 ditambah 3. Menjadi 31. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas, yaitu bentuk aljabarnya tadi adalah 2x ditambah 3, ini bergantung pada nilai x. Nah, kita lihat tadi apabila nilai x-nya adalah 10, maka bentuk aljabar ini hasilnya akan menjadi 23. Namun apabila nilai x-nya adalah 14, maka menjadi 31. Oleh karena itu, nilai pada bentuk aljabarnya bergantung pada nilai x untuk bentuk aljabar yang ini. Coba kita lihat bentuk aljabar ini lagi, yaitu 2x ditambah 3. Adapun unsur-unsur pada bentuk aljabar ini yaitu terdiri dari suku, koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah, untuk mengetahui mengenai unsur-unsur pada aljabar ini, silakan anak-anak ibu simak video ini selanjutnya. Lihat kembali bentuk 2x ditambah 3. Nah, 2x ini kita sebut sebagai suku. Dan 3 ini kita sebut juga sebagai suku. Nah, pemisah antar suku ini dapat berupa penjumlahan ataupun dapat berupa pengurangan atau selisih. Kemudian 2x ditambah 3 ini kita sebut sebagai suku 2 atau binomial. Mengapa demikian? Karena ia terdiri dari 2 suku, yaitu 2x dan juga 3. Sedangkan apabila terdiri dari satu suku, misalnya seperti x saja, atau 2 saja, atau 2x saja, atau yang lainnya, itu disebut sebagai suku 1 atau monomial. Dan apabila terdiri dari 3 suku, contohnya seperti 2x ditambah 3y ditambah 7, itu disebut sebagai suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya yaitu 2x ditambah 3y ditambah 7z ditambah 9. Ini kan terdiri dari 4 suku. Berarti ini kita sebut sebagai polinomial karena ia lebih dari 3 suku. Contoh lainnya yaitu 9a ditambah 3ab ditambah 7b ditambah 5c dikurang 6. Ini juga terdiri dari lebih dari 3 suku. Maka kita sebut juga sebagai polinomial. Selanjutnya, kita baru membahas mengenai suku. Ini tadi kita sebut sebagai suku, 2x ini, dan juga 3 ini kita sebut sebagai suku. Lantas bagaimana sih koefisien, variabel, dan konstanta? Nah, perhatikan yang Ibu arahkan ini, yaitu 2x ditambah 3. Koefisien dari 2x yaitu 2. Sedangkan x ini adalah variabelnya. Dan 3 adalah sebagai konstanta. Nah, apa yang anak-anak ibu dapat simpulkan dari pernyataan ini? Dapat kita simpulkan bahwa koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Kita lihat tadi contohnya. Koefisien dari 2x adalah 2. Arti 2 ini sebagai koefisien yang terletak di depan x yang sebagai variabelnya. Lantas variabel itu apa sih, Bu? Nah, variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Berarti pada bentuk aljabar ini variabelnya kita menggunakan huruf X. Selanjutnya konstanta.
Konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Nah, coba kita lihat angka 3 ini. Angka 3 ini tidak ada variabel di belakangnya. Dan dia hanya berdiri sendiri. Atau kita sebut sebagai jomblo. Nah, itulah yang kita sebut sebagai konstanta. Nah, agar anak-anak ibu lebih memahami mengenai suku, koefisien, variabel, dan konstanta, silakan anak-anak ibu simak contoh soal berikut ini, di mana contoh soalnya berbunyi, tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama yaitu negatif 5x. Nah, negatif 5x ini kita sebut sebagai suku satu atau monomial. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan ia hanya terdiri dari satu suku. Nah, suku dari negatif 5x ini adalah negatif 5x. Mengapa demikian? Karena apabila ada tanda negatif di depan suku tersebut, maka tanda negatif tersebut harus kita ikut sertakan. Dan karena itu, sukunya menjadi negatif 5x. Kemudian kita lihat koefisien dari negatif 5x. Apa itu? Yaitu negatif 5. Variabelnya yang mana? Ya, yang x ini adalah variabelnya. Sudah paham sampai sini anak-anak ibu? Nah, kalau belum paham, coba kita lihat nomor 2. Nomor 2 yaitu 12y dikurang 2. 12y dikurang 2 ini disebut suku 2 atau binomial. Mengapa demikian? Karena ia terdiri dari dua suku. Yang mana saja sukunya itu? Yaitu 12y dan negatif 2. Nah, koefisien dari 12y. Berapa koefisien dari 12y? Ya, koefisiennya adalah 12. Dan variabelnya adalah y. Kemudian konstantanya adalah negatif 2. Mengapa negatif 2? Karena seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, bahwa tanda negatif pada suku itu harus kita ikut sertakan. Dan juga karena 2 ini berdiri sendiri, tidak ada variabel di belakangnya, maka itu kita sebut sebagai konstanta. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, sepertinya rumit nih Bu, soal yang ketiga. Kita coba lihat ya. Soal yang ketiga yaitu negatif x ditambah x kuadrat ditambah 5. Ini disebut sebagai suku 3 atau trinomial. Karena ia terdiri dari 3 suku. Nah, yang mana saja sukunya yaitu negatif x kuadrat, dan juga 5. Nah, koefisiennya, coba kita lihat koefisien. Koefisien dari negatif x adalah negatif 1. Kemudian koefisien dari x kuadrat adalah 1. Mengapa demikian? Ini perlu anak-anak ibu ingat bahwa ini sudah menjadi kesepakatan. Apabila koefisiennya 1, itu angka 1-nya tidak perlu kita tuliskan. Contohnya yaitu koefisien dari negatif x. Koefisien dari negatif x ini sebenarnya adalah negatif 1. Namun kita tidak perlu menuliskannya menjadi negatif 1x. Tidak perlu seperti itu. Kita cukup menuliskannya menjadi negatif x. Begitu juga untuk yang x. Koefisien dari x ini sebenarnya adalah 1. Namun kita tidak perlu menuliskannya menjadi 1x. Kita cukup menuliskannya menjadi x saja. Kemudian variabelnya, coba kita lihat yang mana variabelnya, yaitu x dan x kuadrat. Selanjutnya konstantanya, yang mana konstantanya? Kita lihat yang mana yang berdiri sendiri, yaitu 5. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu sudah paham ya sampai batas ini. Selanjutnya yaitu, di sekitar kita juga beberapa orang seringkali loh menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan nih, seperti karung beras, satu keranjang apel, satu keranjang jeruk, dan lain sebagainya.
Ibu beri suatu contoh, yaitu dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Jadi jumlah bola yang di dalam kotak dan di dalam tabung itu berbeda. Maka kita bisa memisalkannya, X itu untuk menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Dan X dan Y ini boleh anak-anak ibu ubah menjadi huruf lainnya. Maka ini yang kotak tadi kita misalkan banyaknya bola dalam kotak kita misalkan dengan X. Kemudian banyaknya bola dalam tabung kita misalkan dengan Y. Coba lihat. Nah, ini ada 2 bola, berarti kita dapat menuliskannya dalam bentuk aljabar yaitu dengan angka 2 saja. Kemudian, apabila ada 2 tabung, tabung tadi kita misalkan dengan huruf Y, maka kalau ada 2 tabung menjadi Y ditambah Y, atau langsung kita tuliskan 2Y. Kalau kotak tadi, kita memisahkannya dengan huruf X, maka apabila terdapat 2 kotak seperti ini, bisa kita tuliskan menjadi X ditambah X, atau 2X. Coba anak-anak ibu perhatikan. Ini terdapat 2 kotak dan 4 bola. Maka bentuk aljabarnya dapat kita nyatakan menjadi 2X ditambah 4. Mengapa demikian? Karena kotaknya ada 2, di mana kotak tadi kita misalkan dengan huruf X. Banyaknya bola dalam kotak, kita misalkan dengan huruf X. Maka banyaknya bola menjadi 2X ditambah 4. Kalau misalnya terdapat 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Bagaimana cara anak-anak ibu menyatakannya dalam bentuk aljabar? Ya, kita misalkan lagi dengan huruf tadi. Itu 2X ditambah Y ditambah 4. Ini 2X karena ada 2 kotak. Kemudian Y karena ada 1 kotak. Ditambah ada 4 bola. Contoh lainnya nih, ibu ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk aljabar menjadi 2X, yaitu ini 2 kotak, banyaknya bola dan 2 kotak. Kemudian tambah 3Y, karena ada 3 tabung, ditambah 6. Ini ada 6 bola. Baiklah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.